Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Ensiklopedia. Kali ini kita bakal nge-review sebuah buku, sepaket buku yang isinya ada 10 buah. Buku ini menceritakan sesosok tokoh yang sangat inspiratif, terutama buat aku yang nge-review. Kenapa harus tokoh inspiratif kali ini? Karena ini merupakan sebuah program posting bareng bersama Booktube ID yang memberi tema untuk postingan di Maret ini tokoh yang menginspirasi, sosok yang inspiratif dalam hidup kita. Nah, karenanya aku memilih buku ini. Bukunya nggak satu tapi 10. Ada 10 buku dalam satu paket. Ini dia bukunya. Nah, ini dia bukunya. Ada 10. Beratnya luar biasa. Ini 10 buku, 10 jilid buku. Nah, buku tadi berjudul Ensiklopedia Muhammad. Jelas ya, dari judulnya kita sudah tahu bahwa ini adalah kisah perjalanan hidup seorang rasul, seorang nabi yang dirangkum di dalam 10 jilid ini dari kelahirannya sampai akhir hidupnya. Buku ini ditulis oleh Afzalur Rahman, seorang ilmuwan Pakistan yang hidup dari tahun 1918 sampai 1915 sampai 1998. Afzalur Rahman ini juga mempunyai karya-karya lainnya. Selain ini ada doktrin-doktrin ekonomi Islam, ada 4 jilid, ada sains Al-Quran, ada banyak masih ensiklopedia ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi, tapi yang paling aku ingat itu doktrin ekonomi Islam. Berhubung memang basicnya aku itu ekonomi Islam, jadi ya itu yang paling diingat. Nah, sekarang kita bahas ini satu per satu. Oh ya, sebelumnya aku mau cerita dulu atau mau ngasih tahu dulu bahwa di edisi aslinya yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh Afzalur Rahman itu, tebal ensiklopedia Muhammad ini 7.100 halaman. Tapi kemudian ensiklopedia versi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pelangi Mizan oleh Pelangi Mizan ini tebalnya hanya 1.200 halaman. Ada bagian-bagian yang dihilangkan, tapi tetap tidak menghilangkan inti dari cerita itu. Bagian yang dihilangkan misalnya seperti di versi aslinya ada cerita-cerita nabi terdahulu yang mengantarkan perjalanan, mengantarkan cerita sampai ke Nabi Muhammad, itu dihilangkan. Kemudian ada bagian-bagian yang misalnya kutipan-kutipan yang tidak berhubungan langsung, itu juga dihilangkan. Selain itu, foto-foto di dalam ini juga sudah direvisi oleh tim Pelangi Mizan, karena ada beberapa hal yang tidak bisa diambil dari foto edisi aslinya. Selain itu, kenapa buku ini sangat cocok disebut ensiklopedia? Karena begitu banyak, begitu beragam sumber-sumber yang dikutip oleh Afzalur Rahman dalam membuat karyanya ini, sehingga itu bisa dijadikan sebuah legitimasi bahwa ya jilid ini memang pantas disebut ensiklopedia. Di samping itu juga Afzalur Rahman mengambil sumber-sumber yang dari klasik sampai ke yang modern. Nah, karena hal itu pula, jadi ini sangat cocok jika dikatakan bahwa ensiklopedia ini otentik, tradisional, otentik sekaligus modern.
dibacanya juga asik, seru, dan tidak membosankan. Jadi selain memang sosok Muhammad yang diceritakan sangat inspiratif, cara cerita, atau lebih tepatnya cara menerjemahkan ala Pelangi Mizan dari versi aslinya juga bagus, juga oke. Oh ya, satu lagi, ketika di versi aslinya Afzalur Rahman menggunakan cara penyampaian tematik, artinya setiap judul masing-masing jilidnya itu tidak urut. Jadi yang terbit itu tidak urut, kadang yang jilid 3 duluan, kemudian baru jilid 1, jilid 6, karena tidak ada pengurutan jilid di versi aslinya. Kemudian ketika diubah ke dalam versi Indonesia ini oleh tim Pelangi Mizan, diurut secara kronologis kisah hidup Rasulullah. Jadi urutannya sudah menjadi kronologis tematik. Temanya tetap dipertahankan, tematiknya tetap dipertahankan, tapi dengan urutan yang kronologis dari mulai Rasulullah lahir sampai urutan-urutan selanjutnya. Di jilid pertama ini kita disuguhkan cerita kelahiran Nabi, cerita bagaimana ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, bagaimana sosok Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi, kemudian juga yang paling menarik itu bagaimana kabar kedatangan Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Itu ada di jilid pertama, di paruh pertama, jilid pertama. Kemudian paruh selanjutnya sudah mulai masuk ke tematiknya, sudah mulai masuk ke kisah-kisah Rasulullah selanjutnya. Jilid kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum menjadi nabi pun Muhammad ini merupakan sosok yang berkelakuan baik, punya sifat-sifat yang baik, suka menolong, sabar, bijaksana, dan banyak perilaku-perilaku baik lainnya yang menyatakan bahwa Muhammad ini sebagai pribadi mulia. Jadi ini ada di jilid kedua, sopan, lemah lembut, dan segalanya yang baik-baik dari seorang Muhammad. Karena memang baik semua ya, Nabi Muhammad itu tidak ada celah, tidak ada sesuatu yang tidak baik dari pribadi beliau, karena itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di buku ketiga ini juga kisah kelanjutan tadi. Nabi Muhammad sedari kecil kan tinggal bersama pamannya. Nah, beliau sudah membantu nafkah keluarga pamannya dengan menggembala kambing, domba, dan kemudian menjadi pedagang. Di sini, ini yang paling menarik, aku paling suka yang jilid ini, karena di sini dijelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, bagaimana ekonomi Islam itu, bagaimana cara berdagangnya Rasulullah, bagaimana banyaklah semuanya lebih ngebahas ke ekonomi Islamnya. Tadi seperti aku katakan bahwa aku basicnya ekonomi Islam, jadi jilid ini jilid favorit. Muhammad sebagai pedagang, warnanya cocok ya sama jilbab. Selanjutnya ini Muhammad sebagai suami dan ayah. Karena kepintarannya berbisnis, kelihayannya berdagang, dan kepintarannya dalam ekonomi, maka Muhammad termasyhur dari perdagangannya ini, sehingga itu menarik seorang pengusaha besar pada masa itu, Khadijah, untuk melamarnya. Nah, beliau menikah kan, di sini diceritakan sosok Muhammad sebagai suami dan ayah. Bagaimana dia berperan sebagai suami bagi istrinya, bagaimana menjadi ayah dari anak-anaknya, ini ada semua di sini di dalam buku ini. Karena sesuai dengan hadisnya, sebaik-baik lelaki adalah yang paling baik sikapnya terhadap keluarga. Jadi ada di sini. Ini yang laki-laki rekomen sangat untuk baca yang ini.
jilid kelima, Muhammad sebagai pendidik. Sebagai ayah, selain tugas utamanya memberikan nafkah untuk keluarga, Muhammad juga sebagai kepala keluarga wajib mendidik anak-anak dan istrinya. Dan sebagai nabi serta seorang rasul, beliau wajib mendidik umatnya. Nah, di sini memuat berisi bagaimana sosok Rasulullah menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, menjadi teladan bagi anak-anak, istri, keluarga, kerabat, dan umatnya. Jadi di jilid ke-5 ini juga berisi prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam seperti apa. Ini yang guru, yang dosen, yang semua kan, karena semua kita, nggak hanya guru, nggak hanya dosen yang profesinya guru dan dosen, tapi semua kita adalah pendidik untuk keluarga kita. Nah, ini jilid ke-6, Muhammad sebagai pecinta ilmu. Kelanjutan dari pendidikan, maka menjadi pendidik tentu saja mencintai ilmu. Dan kebudayaan Islam, pendidikan Islam itu berkembang karena kecintaan terhadap ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, kebudayaan Islam itu tidak hanya berkembang di negara-negara Islam, tapi meluas sampai keluar Arab. Maka kenapa tadi sosok Muhammad saja menempati urutan pertama dari 100 orang berpengaruh di dunia versi Michael Hart. Nah, ini dia Muhammad sebagai pencinta ilmu, diceritakan di sini sampai bagaimana peradaban Islam itu meluas ke seluruh pelosok dunia. Nah, sebagai pembawa risalah Tuhan, sebagai pembawa sebuah atau sesuatu yang baru bagi masyarakat yang sudah lama terkungkung dengan kejahilannya di kaum jahiliyah itu, tentu perjalanan Rasulullah itu nggak mudah, ditentang, dihina, dicaci, sampai akhirnya Allah menyuruh Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Nah, di sana penduduk Yastrib saat itu, penduduk Madinah saat itu menerima Rasulullah dengan tangan terbuka, sehingga beliau membangun sebuah negara, atau lebih tepatnya negara yang sudah ada di sana ditata kembali oleh Rasulullah dan beliau dijadikan kepala negara. Di sini diceritakan bagaimana trik, tips, strategi, segala macam tentang politik, tentang pemerintahan itu ada di sini. Muhammad sebagai negarawan. Menjadi kepala negara di jilid 7 tadi tentu banyak mendapat tantangan, rintangan, dan segala macam hal-hal yang sesempurna apapun, maksudnya sesempurna apapun seorang kepala negara atau seorang pemimpin, pasti ada yang tidak suka. Nah, baik itu dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam tadi sudah dijelaskan di jilid 7. Di jilid 8 ini dijelaskan bagaimana seorang Muhammad sebagai pimpinan negara harus melakukan upaya-upaya tertentu, mulai dari diplomasi. Nah, ketika diplomasi itu gagal, maka salah satu caranya menghadapi musuh adalah dengan mengangkat senjata. Nah, di sini di jilid ke-8 ini dijelaskan bagaimana strategi perang Rasulullah. Judulnya Muhammad sebagai pimpinan militer. Seru loh. Selanjutnya, sebagai pimpinan negara, sebagai seorang pemimpin, Muhammad, sosok Nabi Muhammad juga harus menerapkan hukum, batas-batas, aturan, segala macam demi harmonisasi, demi stabilitas negara. Nah, ini ada di sini di jilid ke-9, Muhammad sebagai hakim. Yang hukum, yang ahli hukum, advokat, hakim, pengacara, apapun itu yang profesinya berkecimpung di bidang hukum, aku rekomen buku ini. Akhirnya, sebagai apapun beliau, mulai dari seorang pribadi yang mulia, bukunya banyak banget nih sampai keringatan. Oke, lanjut. Jadi sebagai apapun beliau, sebagai pimpinan negara, ayah, suami,
tetangga, kerabat, sahabat, sebagai apalagi tadi pedagang, pebisnis, ahli ekonomi, pendidik dan segala macam, maka muara dari itu semua adalah kebermanfaatan bagi manusia lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah juga yang menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat bagi sesamanya. Nah, ini yang diceritakan di dalam buku ini, bagaimana seorang Muhammad sebagai pejuang kemanusiaan. Kontribusi Nabi Muhammad ini dalam kemanusiaan, dalam atau lebih tepatnya kontribusi beliau bagi semesta alam. Karena Nabi Muhammad ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk muslim saja tapi untuk seluruh alam. Oke, demikian ke-10 jilid dari sepaket buku Ensiklopedi Muhammad. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. See you on the next video insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.